Perkenalkan, nama saya Khairatul Umma. Saya dari tim kaderisasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Larang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepemimpinan. Silahkan menyaksikan. Sebelum mempelajari lebih lanjut, saya mau bertanya, apa itu kepemimpinan? Lalu, kepemimpinan dan pemimpin itu sama atau berbeda? Jika ada yang menjawab kepemimpinan dan pemimpin itu sama, atau kepemimpinan ya pemimpin, jawaban kalian salah. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai wewenang mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi suatu organisasi demi mencapai suatu tujuan. Jadi, pemimpin adalah orang yang memimpin sebuah organisasi. Kalau kepemimpinan adalah sebuah cara bagaimana untuk mempengaruhi anggota dalam sebuah organisasi. Jadi pemimpin itu orangnya, kepemimpinan adalah cara kemampuan untuk mempengaruhi anggota. Diingat-ingat, jadi pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu caranya. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Macam-macam tipe kepemimpinan ada 5. Bisa dilihat yaitu 1. Otokratik, 2. Paternalistik, 3. Partisipatif, 4. Delegatif, dan yang terakhir yaitu demokratis. Untuk yang pertama yaitu otokratik. Otokratik adalah pemimpin dengan kekuasaan mutlak tanpa memberikan celah sedikit pun untuk anggota memberikan masukan. Atau biasanya kita disebut dengan otoriter. Gaya kepemimpinan ini biasanya hadir dalam organisasi kemiliteran yang dimana kekuasaan pemimpin amat mutlak serta adanya garis tegas pemisah antara atasan dan juga bawahan. Tidak boleh bawahan tidak menganut apa kata pemimpin. Bawahan harus menurut dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Itu tipe kepemimpinan otokratik. Yang kedua yaitu tipe paternalistik. Seorang pemimpin yang diteladani oleh anggotanya karena mempunyai kedudukan tinggi dan disegani. Yang dimaksudkan kedudukan tinggi dan disegani yaitu dia memiliki atau menjabat sebagai tokoh adat, ulama, kiai, atau guru, dan mempunyai karisma sehingga banyak pengikut yang mengikutinya dengan melihat background dia sebagai ulama atau dengan strata yang lebih tinggi dari para anggotanya. Dengan ciri dia selalu disegani. Pemimpin seperti ini mendapat banyak hati ataupun memiliki nilai lebih sehingga dia selalu bisa menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. Yang ketiga yaitu partisipatif. Pemimpin yang memberikan ruang untuk berpartisipasi jika ada anggota memberikan pandangan baru. Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang anggota ketika dia hanya bisa berpartisipasi ketika bisa memberikan pandangan baru. Ketika seorang anggota tidak bisa memberikan pandangan baru, dia tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi harus ada inovasi, dituntut ada inovasi dalam kepemimpinan ini. Untuk yang selanjutnya yaitu kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota jika anggota sudah cukup matang dalam mengambil keputusan. Meskipun delegatif dan partisipatif sama bisa memberikan partisipasi untuk anggota, perbedaannya terletak pada ketika anggota yang sudah cukup matang, dia bisa mengambil keputusan. Ketika anggota yang baru atau tidak berpengalaman, dia tidak akan dilibatkan karena dia dinilai belum matang dalam pengambilan keputusan. Ketika anggota itu sudah memiliki kemampuan yang matang,
dia akan diberikan kebebasan penuh oleh pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu. Contohnya ketika ketua memberikan wewenang atau memberikan tugas kepada anggota untuk menyelesaikan masalah A. Jadi tidak semua anggota harus terlibat, tetapi para anggota-anggota yang sudah cukup matang saja, yang dianggap mampu untuk menyelesaikannya, mereka yang akan menangani masalah tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu demokratis. Pemimpin yang memberi wewenang luas kepada seluruh anggota dan selalu melibatkan anggota untuk membuat keputusan. Berbeda dengan delegatif dan partisipatif, adanya syarat ketika anggota boleh terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi tipe kepemimpinan demokratis ini memberikan wewenang dan hak penuh untuk seluruh anggota organisasi mengikuti atau melibatkan semuanya untuk membuat keputusan. Entah dia itu mempunyai pandangan yang baru atau dia masih anak baru, belum mempunyai pandangan yang matang. Jadi di sini anggota baru ataupun anggota yang tidak memiliki pemikiran yang cukup matang bisa belajar dari anggota-anggota yang sudah mempunyai kematangan pemikiran dan untuk nantinya bisa membuat anggota bisa semakin maju. Biasanya tipe demokratis ini digunakan di organisasi pada umumnya untuk pengambilan keputusan. Kelima tipe-tipe tadi harus dimiliki oleh, bukan harus, tipe-tipe tersebut dari berbagai pemimpin punya tipe-tipe bermacam-macam. Mungkin pemimpin kalian mempunyai sistem yang demokratis atau otoriter. Itu berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu punya beberapa tipe yang seperti yang saya jelaskan tadi. Coba nilai bagaimana pemimpin yang memimpin kalian sekarang. Dia itu termasuk tipe otokratik, paternalistik, partisipatif, delegatif, atau demokratis. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat kepemimpinan. Sifat dasar seorang pemimpin ada 5, yaitu cerdas, berwawasan ke depan, menginspirasi, jujur, dan rendah hati, serta mengaktualisasikan diri. Untuk yang pertama yaitu cerdas, menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi dari bawahan. Karena pemimpinnya mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi dari rata-rata anggotanya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi. Karena di mana tidak akan ada yang berani untuk mengintervensi, tidak bisa memandang sebelah mata dari keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin. Jadi sifat cerdas itu sifat yang penting dan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bukan hanya pintar, tapi harus cerdas. Karena pintar itu belum tentu cerdas, cerdas sudah tentu pintar. Untuk yang kedua yaitu berwawasan ke depan. Pemimpin harus mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan dapat menetapkan skala prioritas. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menetapkan skala prioritas yang dia kerjakan. Ketika seorang pemimpin tidak mempunyai skala prioritas, maka organisasi itu akan amburadul. Ketika yang penting di-skip dan yang kurang penting didahulukan, itu juga akan mempengaruhi keseimbangan organisasi. Jadi, skala prioritas itu sangat diperlukan demi meraih keberhasilan. Selanjutnya, menginspirasi, memperlihatkan kepercayaan diri, memegang kendali, memiliki daya tahan, dan menjadi role model.
Seorang pemimpin harus bisa dikagumi oleh banyak anggota. Baik itu menginspirasi dari cara ia berbicara, dari cara ia bersosialisasi, atau dari cara dia menyelesaikan masalah dan mengagumi cara berpikirnya. Dari apapun, seorang pemimpin itu harus bisa menginspirasi para anggotanya. Ketika seorang pemimpin tidak menginspirasi para anggotanya, ya sebagai anggota malas dong. Seorang pemimpin saja tidak menginspirasi, mau bagaimana cara ia mengembangkan diri dan terlihat mewah, terlihat gagah, terlihat punya marwah di depan anggotanya. Itu. Untuk yang selanjutnya yaitu jujur dan rendah hati. Memiliki sikap tulus, rendah hati dapat diandalkan serta jujur dalam menjaga kepercayaan. Seorang pemimpin harus jujur dan rendah hati. Kalau pemimpinnya sombong, angkuh, acu tak acu, bagaimana bisa anggotanya harus terus bertahan dalam organisasi penuh kesengsaraan tersebut? Saya jamin tidak ada anggotanya yang mau menetap dalam organisasi tersebut ketika pemimpinnya seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus rendah hati, tidak gampang melayang ketika dipuji, harus sabar, harus menjaga kepercayaan ketika ia telah dipilih sebagai pemimpin. Secara jelas ia telah menaruh kepercayaan besar di atas pundaknya. Dia akan menyelesaikan periode ini dengan baik. Itu seorang pemimpin, dia tidak akan pernah sombong dan selalu rendah hati ketika dipuji. Yang terakhir yaitu mengaktualisasikan diri, berkemauan untuk mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Seorang pemimpin harus mengembangkan potensi dirinya dan mencari tantangan baru. Membuat inovasi-inovasi agar organisasinya semakin hidup dan tidak redup. Ketika pemimpin sudah berhasil menginovasi pemikirannya, ia akan mempunyai solusi yang bervariatif untuk menyelesaikan sebuah masalah. Entah itu masalah organisasi sendiri itu ataupun masalah pribadi diri pemimpin dan pribadi anggotanya. Jadi dia mempunyai agar lebih bervariatif untuk menyelesaikan masalah dalam organisasinya. Dari kelima sifat dasar kepemimpinan yang telah saya sampaikan, semua itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika salah satu saja tidak ada dalam diri seorang pemimpin, maka organisasi itu saya rasa tidak akan seimbang, tidak akan selaras. Karena pemimpinnya tidak bisa memimpin dengan cara-cara yang atau dengan sifat-sifat yang telah saya sampaikan. Materi yang terakhir yaitu prinsip dasar kepemimpinan. Ada 5 sesuai yang di slide. Yang pertama integritas, yang kedua pengembangan berkelanjutan, yang ketiga keunggulan, yang keempat proaktif, yang kelima tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu kerja kelompok. Yang pertama integritas. Pemimpin senantiasa menerapkan standar etika dan moral tertinggi dengan selalu mengedepankan asas kejujuran dan keadilan dalam setiap kegiatan. Pemimpin harus mempunyai nilai dasar integritas. Apa yang disampaikan dan apa yang ia lakukan itu harus laras, tidak menyimpang. Jadi ketika pemimpin bilang A, harusnya perilakunya juga A. Ketika seorang pemimpin bilang A, perilakunya B, apa yang ada di benak kalian? Pasti pemimpinnya aja kayak gitu kan. Jadi prinsip seorang pemimpin harus berintegritas. Apa yang disampaikan selalu berbanding lurus dengan apa yang
ia lakukan. Yang kedua yaitu pengembangan berkelanjutan, bertekad untuk senantiasa mengembangkan organisasi berikut seluruh sumber daya manusianya. Dari sifat mengaktualisasikan diri tadi, ada korelasinya dengan pengembangan berkelanjutan. Ketika seorang pemimpin dapat mengaktualisasikan diri, mengembangkan potensi diri, dan mencari tantangan baru, pengembangan berkelanjutan ini pun akan terus terjadi. Karena seorang pemimpin dapat wawasan yang baru ketika ia mengembangkan potensi dirinya, ia memompah potensinya, ia mencari pengalaman yang baru, sehingga pengembangan-pengembangan, inovasi-inovasi akan ada dalam organisasi tersebut. Dan ketika seorang pemimpin sudah mempunyai potensi yang baru, hendaknya ditularkan kepada anggota-anggotanya, agar nanti anggota-anggotanya dapat menyalurkan ilmunya kepada generasi-generasi yang akan datang. Contohnya, misalnya dalam organisasi tersebut minim yang bisa public speaking. Jadi pemimpin mempunyai inovasi-inovasi yang baru, bagaimana cara biar anggota dalam organisasi tersebut atau sumber daya manusianya itu dapat terampil ketika public speaking. Dia mencari solusi, akhirnya menemukan solusinya, dia tularkan kepada anggota-anggotanya. Jadi semakin banyak yang tertular, semakin bisa berkembang organisasi tersebut dan bisa ditularkan juga kepada periode yang akan datang. Jadi pengembangannya itu bisa berkelanjutan, tidak hanya stagnan, statis pada periode yang ia jalani. Itu. Untuk yang ketiga yaitu keunggulan. Seorang pemimpin harus terus berupaya untuk mencapai standar kinerja tertinggi. Maksudnya di sini seorang pemimpin itu harus mendorong dirinya untuk terus belajar berkembang, harus bisa melewati batasan dirinya. Ketika seorang pemimpin sudah mau keluar dari zona nyaman, disitulah pemimpin bisa mencapai kinerja tertingginya, tidak bermalas-malasan, harus selalu berpikiran kritis agar bisa berkembang suatu organisasi. Yang keempat yaitu proaktif, secara terus-menerus mencari dan mengadopsi teknik serta pendekatan baru untuk meningkatkan mutu. Kembali lagi pada poin kedua, pengembangan berkelanjutan dan sifat kepemimpinan yaitu berwawasan ke depan dan mengaktualisasikan diri. Di sini pemimpin harus mempunyai andil yang besar dalam upaya peningkatan mutu organisasi. Jadi pemimpin diharuskan untuk mempunyai inovasi-inovasi, motivasi-motivasi, dan apapun itu yang bisa meningkatkan mutu dengan cara dengan seminar, bukan pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang lain demi meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kelima yaitu tanggung jawab, bertanggung jawab atas seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Seorang pemimpin wajib mempunyai tanggung jawab, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk anggota-anggota yang dinaunginya dalam sebuah organisasi. Ketika seorang pemimpin tidak mempunyai tanggung jawab, mana bisa pemimpin itu memimpin? Padahal dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri saja tidak bisa. Misalnya ketika dia sudah sah menjadi pemimpin, ketika ia melakukan kesalahan A, apa yang akan dia lakukan? Menyerahkan tanggung jawab dan melimpahkan seluruh kesalahannya kepada para anggotanya. Kemudian kesalahan terulang kembali dan dia melakukan hal yang sama. Itu tidak mencerminkan sifat pemimpin yang berintegritas. Padahal ketika dia telah dipilih, dia telah menanggung seluruh beban di pundaknya. Jadi rasa tanggung jawab itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Harus. Dan yang terakhir yaitu kerja kelompok, mendukung masukan-masukan berdasarkan asas saling percaya dan menghormati.
Ini adalah poin penting ketika dalam sebuah organisasi harus ada asas saling percaya dan menghormati. Ketika rasa saling percaya dan menghormati itu sudah hilang, bagaimana organisasi itu bisa berjalan? Organisasi itu akan pincang karena tidak saling percaya antara satu dengan yang lain. Tidak adanya rasa hormat antara satu dengan yang lain. Di sini harus ada korelasi, harus ada hubungan yang erat dari pemimpin dan semua anggotanya. Meskipun secara struktural pemimpin itu lebih tinggi dari anggotanya, tetapi dalam lapangan atau dalam realitasnya pemimpin harus merangkul atau setara dengan anggota-anggotanya. Meskipun ada batasan yang telah diatur. Itu adalah keenam prinsip dasar seorang pemimpin atau prinsip kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus sama antara perbuatan dan tindakan, tidak boleh menyeleweng. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada quotes bagus dari Ronald Reagan. Pemimpin terbesar belum tentu orang yang melakukan hal-hal besar. Dia adalah orang yang membuat orang melakukan hal-hal besar. Sekian materi dari saya. Apabila awal hingga akhir ada kesalahan ataupun yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan dan rekan kita semua, jangan lupa klik like, share, and subscribe